Siriwangko, tabea salam rahayu kepada kita semua. Saya tentu berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga kita bisa melewati waktu demi waktu ke depan dan bisa memperoleh keberhasilan dan kejayaan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Di sore hari ini menjelang malam, saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana pertumbuhan spiritual saya dibentuk ketika mendalami budaya spiritual Minahasa. Memang sejak kecil saya banyak mendapatkan cerita, tuturan yang diulang-ulang oleh ayah saya, oleh kakek, oleh nenek, dan orang-orang di sekitar. Di tahun 80-an, 90-an itu orang memang masih banyak mengandalkan metode atau cara bertutur dalam menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak, kepada cucu, dan kepada orang-orang di sekitarnya. Saya banyak menyaksikan hal-hal yang hari ini mungkin dianggap janggal atau dianggap aneh. Yang pertama, saya menyaksikan bagaimana proses penyembuhan secara tradisional berdasarkan keyakinan ajaran leluhur yang berlaku kepada orang tua saya. Kemudian saya juga banyak dituturkan tentang cerita-cerita kepahlawanan, kedermawanan para walian dan tonaas. Mereka yang diberikan karunia untuk mengobati orang dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, yang pada saat itu yang menjadi andalan dan tumpuan harapan adalah para walian dan tonaas yang juga adalah tokoh-tokoh adat pada saat itu. Saya banyak diceritakan tentang makna-makna, simbol-simbol dari ritual atau upacara. Saya juga kemudian banyak memahami makna-makna, arti-arti dari ritual dan upacara yang dilakukan pada saat itu. Tapi memang tidak sejak saya kecil kemudian saya berani mengambil keputusan mendalami budaya spiritual ini. Tapi ingatan saya tentang kejadian-kejadian di masa lampau yang kemudian menuntun saya untuk memperdalam budaya spiritual yang hari ini disebut dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya memang waktu kecil tidak membayangkan kepercayaan lokal atau agama leluhur atau kepercayaan tradisional itu kemudian disahkan oleh pemerintah dengan cara memfasilitasi mereka dan KTP-nya atau kartu tanda penduduknya bisa mengakomodasi, bisa menampung para penghayat kepercayaan ini. Sehingga di hari ini tentu saya bersyukur dengan perjalanan spiritual saya yang cukup panjang, ada banyak tantangan, ada banyak halangan, tetapi proses belajar itu menjadi semakin kuat sebetulnya dengan adanya tantangan, dengan adanya rintangan, dengan adanya masalah dan persoalan. Yang paling penting yang saya dapat dari perjalanan spiritual itu adalah kita harus betul-betul mencari makna luhur dari setiap kejadian, upacara, simbol-simbol, dan lambang yang kita temukan dalam perjalanan spiritual itu. Kita hayati itu dan kemudian kita internalisasi, dan itu bisa mewujud
kemudian dalam karakter, dalam tindakan, dan dalam perilaku kita sehari-hari. Menghayati ajaran leluhur itu tidak hanya pada memahami, mengerti, tetapi juga harus sampai pada perilaku, tindakan, aksi nyata. Semoga ini bisa menambah pemahaman dan bisa memperluas wawasan kita bagi kita yang ingin terus belajar mendalami budaya spiritual bangsa, kepercayaan leluhur Indonesia, lebih khusus budaya spiritual Minahasa, Malesung, Tabea, Siriwangko, Rahayu.